Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Demikian firman-Nya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita. Allah yang hidup memberi kehidupan. Dari ayat ini kita melihat bahwa hanya Allah yang bisa memberi kita kehidupan. Karena hanya Allah yang hidup, yang bisa berkuasa, yang bisa berbuat apa saja, yang bisa melakukan apa saja. Dalam konteks kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ini, kita melihat di sini bagaimana penglihatan sang nabi mengenai tulang-tulang kering. Ini menggambarkan kehidupan umat Israel yang digambarkan seperti tulang-tulang kering yang sudah tidak bernafas. Dalam ayatnya yang ke-11 memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan tulang-tulang kering. Ayat 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi tulang-tulang kering yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan, yang sudah mengalami suatu krisis yang luar biasa, yang sudah putus asa, yang sudah kecewa, yang sudah frustasi, yang tidak ada pengharapan lagi. Dan makanya dalam ayat ini berkata, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Artinya mereka tidak punya semangat hidup, gairah hidup lagi. Karena mereka sudah putus asa, karena mereka ada dalam pembuangan di Babel. Situasi dan kondisi seperti itulah yang digambarkan seperti tulang-tulang kering ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya tulang-tulang yang kering ini bisa hidup kembali? Bagaimana orang-orang yang sudah ada dalam keputusasaan yang berat, sudah ada dalam kefrustasian, yang sudah tidak ada nyali, gairah, semangat dalam menjalani hidup supaya mereka bisa exciting kembali? Bagaimana supaya mereka bisa hidup kembali? Saya menemukan di sini ada dua hal supaya Allah yang hidup itu memberi kehidupan, membangkitkan orang-orang yang sudah dianggap mati karena sudah putus asa, hilang pengharapan ini. Dalam ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Allah bertanya kepada sang nabi, dapatkah tulang-tulang ini dapat dihidupkan kembali? Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Dengan kata lain, Yehezkiel mau berkata bahwa hanya Tuhan yang tahu. Kalau hanya Tuhan yang tahu, berarti hanya Tuhan yang bisa menghidupkan mereka kembali. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, maka hanya Engkau
yang bisa memberi kehidupan itu. Makanya dalam ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalamnya, supaya kamu hidup kembali. Bagaimana supaya Allah yang hidup memberi kehidupan kepada tulang-tulang kering ini? Bagaimana Allah yang hidup ini memulihkan hidup umat Allah pada waktu itu yang sudah dalam keputusasaan dan kekecewaan itu? Hanya Allah saja. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan, maka yang pertama yang dituntut dari kita adalah kita harus datang kepada Allah. Jangan datang kepada siapa-siapa, karena siapapun dia, mau nabi, mau dia rasul, mau dia tokoh agama, mereka itu terbatas. Tapi kita datang kepada Allah karena Allah, hanya Allah yang bisa memberi kita kehidupan. Hanya Allah yang bisa memulihkan hidup kita untuk kita bersemangat kembali, bergairah kembali dalam menjalani kehidupan sekalipun kita sedang ada dalam suatu pergumulan yang berat. Jadi hal yang pertama, supaya Allah yang hidup memberi kehidupan, maka kita harus datang kepada Allah karena hanya Allah yang bisa memberi kita kehidupan. Yang kedua, supaya Allah yang hidup memberi kita kehidupan, ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Lalu aku bernubuat, diulang lagi aku bernubuat. Diulang lagi dalam ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Diulang lagi dalam ayat 10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Di sini kalau kita memperhatikan bernubuat di sini dalam konteks ayat ini menunjuk kepada memberitakan firman, memberitakan kebenaran kepada tulang-tulang yang mati, yang sudah tidak bergairah, tidak bersemangat menjalani hidup. Dari sini kita melihat bahwa supaya Allah yang hidup memberi kehidupan kepada kita, maka kita harus mendengarkan firman. Kita harus mendengarkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi. Karena nubuat itu bicara tentang firman, bicara kebenaran. Karena melalui kebenaran firmanlah Allah bisa memulihkan hidup kita, memberi kita semangat lagi dalam menjalani hidup, sehingga tulang-tulang yang tadinya sudah kering, tulang-tulang yang tadinya sudah mati bisa hidup kembali. Karena kita mendengarkan nubuat yang disampaikan oleh Nabi. Makanya diulang sampai 4 kali kata bernubuat. Setelah sudah disampaikan ayat 7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ketika sang nabi mulai bernubuat, di situ mulai muncul kehidupan. Jadi itu berarti bahwa mendengarkan nubuat, mendengarkan firman Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting untuk membangkitkan kita yang sudah dalam keadaan terpuruk, untuk memulihkan kehidupan kita yang sudah patah semangat, yang sudah patah arah, yang tidak punya semangat, gairah menjalani hidup. Maka mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting, karena dengan mendengar firman kita bisa dikuatkan, dengan mendengarkan firman iman kita bisa diperteguh kembali, dengan mendengarkan firman kita yang tidak punya pengharapan, kita yang sudah lemah kita dikuatkan. Itu semua dari kita mendengarkan firman. Makanya mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting dalam hubungan dengan pemulihan hidup kita, dalam hubungan dengan Allah yang hidup memberi kita kehidupan. Maka mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting supaya kita boleh mengalami pemulihan yang berasal dari Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami Allah yang hidup memberi kehidupan. Supaya Allah yang hidup memberi kehidupan kepada kami yang sedang dalam keputusasaan, kekecewaan, dan kefrustasian yang digambarkan seperti tulang-tulang kering, tulang-tulang mati ini bisa dihidupkan kembali. Tolonglah kami supaya kami percaya
bahwa hanya Allah yang bisa memberi kami kehidupan. Karena itu kami harus datang kepada Allah, kami harus beriman kepada Allah, kami harus percaya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan tolonglah kami juga supaya kami mau mendengarkan firman. Karena mendengarkan firman, disitulah kami mendapat kekuatan, keteguhan iman. Sehingga kami yang mati bisa dihidupkan kembali. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.